kita sebagaimana biasa. Salam. Kurang semangat nampaknya. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Mari tepuk tangan baik kepada Tuhan. Terasa sukacita hari ini juga. Amin. Bahagia. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari kitab Kejadian. Ya, sekarang kita Kejadian. Dekat sekali buku pertama. Kejadian 32. Ya, Kejadian 32 ayat 22 sampai ayat 32. Sekali lagi Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Yang sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Sambil kita gumuli firman yang akan kita baca secara bergantian. Kita simak dengan baik-baik apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita dari firman ini. Kalau judulnya di sana, Yakub berbulan dengan Allah. Itulah judulnya. Ya, supaya kita simak. Saya baca dari awal pertama 22 nanti bergantian ayat terakhir kita bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai pada menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu. Ketika ia bergulat dengan orang itu, Berkatalah orang itu, biarlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. orang itu bertanya-tanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanya Yakub, beritahukan juga namamu. Berkata sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati aku di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Maka matahari telah terbit di atasnya ketika ia melihat Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu yang ketiga Oktober, yang selalu saya sampaikan situ kita juga supaya tahu kita hari-hari yang sedang kita jalani. Tepatnya di tanggal 19 Oktober 2025. Jadi sudah semakin dekat di bulan yakni Oktober ini. Ya. Tidak seminggu lagi lewat, sudah hampir masuk. Kalender gereja ini juga selalu saya pakai. Inilah minggu yang ke-18 setelah Tini Minantis. Ya. Minggu ke-18 setelah Tini Minantis. Jadi kita tadi sudah membaca firman Tuhan secara bergantian. Dan yang perlu kita tangkap
Apakah yang harus kita pelajari dari sini untuk menasehati kita, ya, untuk menasehati kita, ya, mungkin menengok kita dari perjalanan yang sudah kita lewati sehingga sekarang, oh, saya belum seperti ini, rupanya firman-Mu berkata seperti ini supaya aku sekarang dibentuk lagi di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, akan berubah. Karena itu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari sini. Sekali lagi dari judulnya, jauh bergumul bergulat dengan Allah. Tapi setelah saya mengundi ini juga, apakah yang mau Tuhan katakan kepada kita dari kehidupan dari jauh ini? Inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita, umat yang setia kepada Tuhan. Sekali lagi, umat yang setia kepada Tuhan. Katakan haleluya. Tadi kita lihat cerita ini sudah di otak kita pasti. Karena mulai sekolah minggu sudah belajar itu. Kalau ditanya, Amam, Inam, tahu nak kau cerita Yakub bagaimana dia? Oh, aku tahunya semua. Tidak ada yang tidak tahu itu semua. Tapi persoalannya bagi kita, daripada cerita itu, apa yang Tuhan katakan kepada kita hari ini? Apa yang mau Tuhan belajar dari sini? Kita lihat di sini Yakub yang sedang bergulat dengan Allah. Kalau kita baca historis dari Yakub ini, pada awalnya dia menipu abangnya Esau. Sudah itu dia melarikan diri ke tempat tulangnya, ya. Kebetulan tulangnya ada semarga mungkin di sini, tulangnya si Laban. Hanya marganya nggak sama. Ya, tulangnya si Laban di kota Aram, Mesopotamia, di situ dia melarikan diri ke sana. Dia pergi ke sana. Tapi yang kita pelajari di sana dari jauh, dari awalnya dia sudah dibentuk hidupnya bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan kehidupannya. Sehingga dia pun ketika dia pergi kepada Aram, kepada tulangnya, kepada yakni si Laban tadi, dia tinggal di sana. Tapi dia selalu mengingat Tuhannya, karena dia selalu pernah ketemu juga dengan Tuhannya dengan dia. Dia selalu mengingat Tuhannya. Dia selalu setia kepada Tuhannya. Haleluya. Kalau kita pelajari dia setia sana. Sehingga dalam pergumulan hidupnya di sana di rumah tulangnya ini, dia banyak masalah, banyak persoalan. Ya. Sejak dia begitu ditipu dan sebagainya, tapi karena setia, maka keluarga Laban diberkati Tuhan. Haleluya, diberkati. Dia sampai ditipu beberapa kali, dia tidak tergoyahkan hidupnya kepada Tuhan. Ingat, banyak masalah, banyak masalah. Ya, kalau kita lihat ceritanya Ayub, memang satu sisi dia luar biasa, diberkati dan sebagainya. Dan setelah itu maka dia akan pulang kembali ke kampungnya, karena dia tidak boleh tinggal di sana. Dia harus kembali ke tanah Kanaan, karena di sanalah tanah airnya yang telah janjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Itu tadi. Sehingga kita lihat sekali lagi apa yang kita tangkap di sana dari si Yakub ini, sekali lagi kesetiaannya kepada Tuhan. Dari sanalah mau dikatakan kepada kita juga hari ini, kita yang hadir, kau jemaat GPD yang hadir beribadah,
mendengar firman ini, kita belajar dari Yakub mau menjadi umat yang setia kepada Tuhan kita. Yang setuju angkat tanganmu, haleluya. Nah, setia kepada Tuhan. Seperti Yakub, apapun banyak masalahmu, apapun banyak persoalanmu, banyak tantanganmu, apapun yang kamu sedang hadapi dan sebagainya, kau tetap setia kepada Dia atau tidak? Dikatakan, marilah kita tetap setia belajar kepada Dia. Ini yang mau ditantang kepada kita. Jadi apa itu setia? Setia itu dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhannya. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhannya. Dia selalu tetap berhubungannya kepada Tuhannya. Hidupnya selalu tetap berpaut kepada Tuhan. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Maka dari sana sekali lagi dikatakan, marilah kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan seperti Yakub. Haleluya. Kalau kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan, 3 hal, sekali lagi 3 hal yang diajarkan kepada kita dari firman ini yang perlu kita umuli dalam hidup kita, yang telah kita baca secara bergantian dari mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-32 ini. Apa yang mau kita perhatikan dari sana, yang mau dikatakan kepada kita sebagai umat yang setia kepada Tuhan? Inilah yang pertama kita perhatikan. Sekali lagi, pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya, lalu menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Ya, Sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, dia menyerahkan juga segala miliknya. Dia karena dia sudah pulang mau ke kampungnya, dia mau pergi ke tanah Kanaan, dan dia mau, ya, nanti akan bertemu dia mau dengan abangnya, tapi dia atur hidupnya. Tapi sekali lagi dia selalu setia kepada Tuhan. Amin. Karena itu dalam perjalanan hidupnya kembali, bukan seperti sekarang mudah untuk pergi ke satu tempat. Pada zaman dulu, bayangkan dia harus jalan kaki. Kalaupun banyak untanya, banyak tertaknya, banyak ininya, banyak masalah di perjalanan, banyak semua. Perjalanan yang begitu berat dan begitu luar biasa pilihnya, tapi dia lakukan semua. Karena apa? Sekali lagi dia setia kepada Tuhannya. Dia tahu Tuhanku harus selalu ada bersamaku. Haleluya. Itulah yang pertama, penyertaan Tuhan bagi dia. Dia tahu dia lakukan. Dia coba dia melewati Sungai Jabok, satu sungai yang sakit, harus menyeberang ke sana. Dia lakukan semua, dan ternaknya semua dia kerjakan. Banyak hal yang menghadapi, tidak segampang yang kita pikirkan. Haleluya. Tidak, tapi dia bisa lakukan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pasti menyertai dia. Haleluya. Kenapa? Karena dia setia kepada Tuhan. Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan mereka. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Nanti kalau kita lihat untuk buktinya, kita lihat nanti ayat berikutnya, nanti kita lihat dengan itu. Dia bersama. Maka dikatakan, ingatlah, katanya juga kepada kita seperti Ayub.
apa yang sedang kita lakukan seperti dikatakan air dalam hidup kita sekarang. Ya, dia tadi menyeberangkan ini, anaknya, ininya, sebagainya, dia kerjakan semua dan sampai dia, tapi dia bersama. Demikian dan cuma banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Seperti air pada masalah kita, menjalani pergumulan kita sekarang. Apa yang sedang kita lakukan? Apa yang sedang kita berbuat sekarang? Apa yang sedang kita kerjakan? Dia tadi mengerjakan, mengantar bawahnya, bawa istrinya, bawa istrinya, anaknya. Apa kerjaan kita? Apa yang sedang kita lakukan? Yang pasti Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dalam apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada pasti bersama. Tuhan menyertainya. Kalau memang kita setia kepada Tuhan, begitu sulit pun, begitu hebat pun, apa masalah dan sebagainya, karena dia hadir, Tuhan yang sana, karena dia akan dimampukan untuk melakukan sedang apa yang dia kerjakan. Haleluya. Kita pun begitu. Ya, apa yang sedang kita kerjakan setiap pribadi kita masing-masing, dalam rumah tangga kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing, ada pekerjaan kita yang kita lakukan. Yang pasti, oh Tuhan, aku percaya Tuhan menyertai-Mu. Aku karena aku setia kepadamu. Aku selalu merendahkan diri kepadamu. Aku hanya berharap kepadamu. Aku tahu Tuhan ada bersama dengan aku. Haleluya. Itulah yang pertama. Mari kita lihat dalam kitab Yosua ayat 1 ayat 9b untuk kita bandingkan. Ya, kita bandingkan bagaimana penyertaan Tuhan bagi orang yang selalu kepada Dia. Begini yang dikatakan Yosua 1 ayat 9b. Begini dikatakan, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ya, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ya, seperti juga ayat si Yosua tadi. Yosua dia juga ya, Yosua, jangan kau takut masuk ke tanah Kanaan juga seperti jangan kau takut, itu maksudnya. Jangan, aku menyertai, aku ada bersama, aku tidak pernah meninggalkan. Ya, karena Tuhan kita itu juga Tuhan yang setia kepada setiap umatnya, apalagi yang setia kepada Dia. Haleluya. Itulah yang pertama. Yang kedua, kalau ini agak lebih panjang ayatnya, ya, lebih panjang ayatnya. Kita lihat dari ayat 24. Kalau kita perhatikan sana, kalau saya baca, saya ceritakan secara khusus dikatakan sana. Dikatakan si Yakub itu tinggal sendirian juga. Dia menyendiri. Ingat, dia menyendiri. Pasti dia membangun hubungannya setelah dia kerjakan pekerjaannya. Dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, ingat, dia datang. Maka Tuhan datang dalam hidupnya. Dia sendiri nggak tahu hidupnya dia. Seperti mimpi dia awalnya. Dia datang seorang laki-laki. Dia belum kenal awalnya, enggak. Dia pikir itu seorang laki-laki. Dia bergumul. Bayangkan sejak dia mulai letakkan tubuhnya di situ sampai fajar menyingsing. Coba bergumul hidupnya, bergumul terus bergumul. Ya, kata-kata macam presiden itu. Dan dia dapat kalahkan, dia dapat apa berbulan, tinggal katakan sana sudah fajar menyingsing, dia bilang, lepaskan. Perhatikan, lepaskan. Ini sudah mau fajar menyingsing. Ya, supaya jangan ada lagi yang melihatnya. Dia tidak. Apa dikatakan di sana? Tidak, aku tidak melepaskan engkau. Perhatikan, aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkatiku. Amin. Haleluya. Dia bergumul, dia akan coba. Aku lepaskan, tidak. Dia peluk terus. Kata Mak, kau senang jatuh di mana? Kau
ikut pasung-pasung. Itu dia katakan. Tapi dikatakan apa? Dikatakan sana pula hal yang luar biasa. Apa dikatakan? Siapa namamu? Dia sengaja ditanya, bukan sebenarnya nggak tahu siapa namanya. Ingat, pasti si laki-laki itu tahu dia, karena itu nanti setelah belakang kita lihat bahwa dia tahu itu dari Tuhan. Mereka dia tahu, tapi ditanya siapa namamu? Dia satu pengakuan dari dirinya. Siapa namamu? Yakub. Apa arti Yakub? Apa? Halo, siapa nama Yakub? Penipu. Itulah namaku. Selama ini memang aku menipu kerja. Dalam hidupku selalu banyak yang penipuan. Dan perjalananku juga semua aku juga ditipu silaban mertuaku juga aku juga tipu dia juga silaban. Itu makanya pernah dikatakan ini gaji bukan dan terdapat salah sehingga banyak domba-dombanya yang bikin menipu bagaimana dombanya yang berintik-intik airnya banyak. Dia juga, tapi dia bilang mulai sekarang jangan lagi, bukan itu lagi namamu. Haleluya. Bukan lagi itu namamu. Sekarang hidupmu, karena engkau akan masuk ke dalam nama, engkau akan berubah. Namamu bukan Yakub lagi, menjadi Israel. Ya, karena artinya engkau menjadi pemenang melawannya. Apa yang kita tangkap dari cerita itu? Yang kita tangkap pergumulan hidup untuk mendapatkan anugerah. Haleluya. Itu dia, pergumulan hidup untuk mendapatkan anugerah. Dia bergumul, itulah hidup kita. Dan dari itu kita selalu juga bergumul dalam hidup kita bersama Tuhan. Artinya dengan pergumulan seperti Yakub itu namanya suatu ujian. Amin. Enggak ada aminnya. Amin. Itu kalau Tuhan berbuat seperti itu namanya menguji, bukan mencoba. Yang mencoba adalah iblis. Amen. Tapi Tuhan menguji kita, menguji hidup kita, menguji hati kita, menguji batin kita. Siapa engkau? Mungkin seperti Yakub, aku penipnya aku selama ini. Juga mungkin kita begitu, kita pun penipu lah mungkin selama ini. Yakub, namaku juga siapa? Namaku. Kau sekarang jangan lagi kau lakukan hidupmu yang tidak berkenan itu mau dikatakan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Jangan lagi. Ganti namamu itu artinya sifat hidupmu. Ganti itu tidak lagi. Namamu Israel menjadi yang pemenang mengalahkan semua. Karena Tuhan ada selalu bersamamu dan menyertaimu. Hidup harus selalu terpaut kepada Tuhan. Amen. Maka dengan itu engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Berkat Tuhan akan mengalir. Berkat Tuhan akan tercurah. Berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Makanya engkau berkati sehingga akhirnya dia diberkati. Setelah diberikan namanya. Dan setelah dia diubah namanya, baru dikatakan dia diberkati. Haleluya. Ya, coba kita perhatikan sekarang. Kalau dia sudah, ya namamu siapa? Namamu itu Yakub, sekarang Israel. Ya, Israel. Engkau mencoba menang. Baru ayat 9 kalau kita baca di sana, perhatikan. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu dia memberkati Yakub di situ. Amen. Ketika diberkati, setelah dia berubah menjadi Israel. Bukan ketika masih nama yang lamanya itu, tapi setelah menjadi Israel diberkati dia. Kita juga begitu maksudnya. Kalau masih nama yang lama itu lengket dalam batin kita, yang tak berkenan itu seperti jiwa di Yakub penipu itu dalam diri kita masing-masing, kita tidak mendapat berkat. Tapi sekarang kita harus bisa dirubah, kita harus bisa dibentuk, diperbarui
sekarang menjadi pemenang, menjadi selain kita bersama Tuhan, maka dia diberkati, engkau diberkati. Haleluya. Inilah kita perhatikan, ya. Maka kita perhatikan itulah anugerah Tuhan. Dengan penuh bergumul berjuang. Kita bandingkan dengan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Kita bandingkan, ya, bandingkan seperti katakan oleh Paulus pada jemaat di Korintus. Begini dikatakan, ya, disebutkan memang kami, kita perhatikan dulu bisa mendapatkannya. Memang kami masih hidup di dunia. Ingat, kita masih hidup dalam dunia ini. Kami masih hidup dalam dunia ini. Tetapi kami tidak berjuang seorang, ya, secara duniawi. Ingat itu maksudnya. Tidak lagi seperti jatuh yang namanya itu. Tidak lagi berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Haleluya. Ya, dengan itu kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, artinya seperti benteng-benteng yang membebani kita untuk jauh betul. Patahkan semua. Hidup kita ini dibentuk. Karena itu sekarang mereka katakan kepada kita, bentuklah dirimu dan perbaruilah hidupmu. Tinggalkan gaya lamamu, itu maksudnya. Haleluya. Jauh itu. Bentuk dirimu berkenan kepada Tuhan. Ingat, berkenan kepada Dia. Berkenan kepada kehendak Tuhan. Lakukanlah dan berbuatlah. Itu mau kata kepada kita. Maka engkau akan diberkati. Kemana engkau melangkah, kemana engkau mengerjakan pekerjaan, apapun yang kau usahakan dan sebagainya, engkau akan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Itulah yang kedua. Ketiga, yang terakhir, ya, apa yang terakhir hanya ayat 30 sampai 32. Kalau ini dikatakan di sana, Yakub menamai tempat itu Peniel. Ingat, Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah di hadapan muka, ya, tetapi nyawaku selamat. Memang luar biasa. Tidak dia sadar dia ketemu, aku sudah bertemu dengan Tuhan, tapi aku selamat. Yang terakhir ini di sini ayat 31-22 sini tentangnya. Maka hari telah terbit di atasnya ketika ia melewati Peniel ini. Ya, dia terbit matahari, dia terbit. Ya, dia bila itu ke sana. Dan ia pincang karena pangkal pahan. Setelah dia bangkit, dia lihat di sini tadi mimpi. Seperti mimpi sebenarnya dia. Sekarang tadi masih normal dia tadi. Kenapa kakiku sekarang jadi apa? Di sebelah dekat kita jadi pincang aku. Kenapa? Diingat dalam bergumul hidupnya dalam TV. Dia rupanya sedang aku dipijit oleh malaikat itu. Ya, maka dikatakan sana, itulah sebabnya, ya, sampai sekarang pincang karena pangkal pahannya. Itulah sebabnya sampai sekarang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Dia ceritakan yang kanan atau yang kiri, tapi yang pasti dia setelah dia bangkit sana pun lihat sudah bangun dari Peniel. Tadi dalam kenapa aku jadi pincang ini? Sehingga pasti walaupun tidak diceritakan di sini, pasti diberitahukan kepada generasinya. Itu makanya seluruh bangsa Israel akhirnya tidak memakan paha yang sebelah itu. Ya, walaupun tidak ceritakan di sini, tidak tertulis, tapi tersirat namanya ini. Karena dikatakan karena itu tidak memakan lagi bagi orang Israel. Pasti diceritakan itu semua, sehingga tidak mau lagi kalau itu. Sehingga apa kita tangkap dari sana, ada kenangan yang tak terlupakan bagi dia. Haleluya. Itu dia ada kenangan bagi dia. Apa kenangan bagi dia tadi?
yakni pangkal-pangkalnya yang dia lihat sudah dari istilah kita sudah selesai tadi tegak buat jalan, sekarang sudah mulai dia ada kenangan, ada yang tak terlupakan, yang ada dalam hidupnya selama hidupnya, bahkan tidak hanya selama hidupnya, sampai ke generasi kepada generasi. Begitu hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, berjalan dalam Tuhan, merasakan kuasa dan mujizat Tuhan, ada kenangan yang tidak terlupakan dari Tuhan, dan selalu akan menolong kita dalam seluruh hidup kita yang sudah kita jalani. Haleluya. Kita akan berkata kepada anak kita, anakku, kau tahu pasti ikut ini supaya bisa kau sekolah, karena diberkati Tuhan usahaku. Ya, karena begini aku dapat bicara tentang Tuhan sehingga diperlukan semua. Tidak pernah berkekurangan, kenangan yang tidak pernah terlupakan yang Tuhan telah berbuat lakukan kepada. Haleluya, haleluya. Ada bermacam-macam yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah berpikir behang mengayon dan pokok behang mengayon behang, tapi tidak terduga, oh luar biasa, tidak terlupakan. Oh, Tuhan menolongku, dia ingat. Tuhan selalu menyatakan kebesarannya, menyatakan kemuliaannya. Begitu dia dilakukannya, ada sesuatu yang dalam dirinya juga kepada pribadi itu masing-masing. Tapi ada kenangan yang tak terlupakan, yang pasti yang Tuhan lakukan, berbuat kepada kita dalam selama kehidupan kita. Maka dengan itu kita selalu setia kepada Tuhan, rendah hati kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena tidak Tuhan, aku tidak ada sekarang dan aku tidak hidup sampai sekarang. Itu pasti ada dalam batin kita. Tapi karena kita, Tuhan selalu lakukan yang terbaik bagi kita, kenangan yang tak pernah terlupakan. Kalau kita sempat melupakan Tuhan yang sudah berbuat kepada kita, saya tidak tahu lagi kita jadi apa kita. Tapi kita mau semua merenungkan kenangan yang Tuhan sudah lakukan berbuat pada kita. Yang setuju katakan haleluya. Ya, kita tahu masing-masing kan apa kenangan yang Tuhan berikan, yang sudah berbuat lakukan pada kita. Mari kita kerjakan. Mengakhiri firman ini, kita baca dalam Mazmur 18 ayat 26 sampai 27. Mazmur 18 27. Begini dikatakan di sana. Terhadap orang yang setia, ya, ingat, terhadap orang yang setia, engkau itu guru besar, maksudnya Tuhan, engkau berlaku setia. Dan dalam hubungannya lebih langsung lagi, terhadap orang yang tidak bercela, karena dia yang setia, dia tidak bercela, itu maksudnya engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang tulus, karena yang setia itu selalu yang tulus, itu maksudnya engkau berlaku tulus. Tetapi terhadap orang yang licik, ya, ada orang licik menggunakan nama Tuhan, ya, dibawa nama-nama Tuhan, tapi mau menipu, ya, itu. Maka dikatakan di sana, engkau berlaku cerdik. Haleluya. Mari kita renungkan dengan dalam. Mari dan cerita Yakub yang sedang kita gumuli hari ini, menjalani kita yang sedang kita jalani, pergumulan kita sedang kita jalani. Mari kita renungkan dengan batin dalam hati, dan yang mau sungguh menjadi janji dalam batinmu, yang menjadi janji dalam batinmu, benar-benar menjadi komitmen dalam hidupmu, bangkit berdiri untuk bernyanyi memuji Tuhan, setia